Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Nathan Lewis, Kultivator Sang Dewi. Episode 117, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Ayo pergi. Setelah Galian Crow selesai berbicara, dia berkata kepada kedua bawahannya. Kedua pelayan keluarga Crow saling mendukung untuk berdiri, dan berjalan keluar di belakang Galian Crow. Melihat Galian Crow membawa orang pergi, tidak ada seorang pun di pintu yang berani menghentikannya. Tidak ada yang berani berutang budi padaku. Sama seperti Galian Crow dan dua anak buahnya melewati Nathan Lewis tiba-tiba bergerak. Namun, Nathan Lewis tidak menyerang Galian Crow, melainkan langsung menyerang dua bawahan di belakang Galian Crow. Bang bang, setelah dua suara teredam, dua bawahan yang dibawa oleh Galian Crow langsung diserang tanpa sempat bereaksi. Karena kamu tidak ingin kehilangan uang, maka gunakan nyawa bawahanmu untuk membayarnya. Begitu Nathan Lewis melepaskannya, dua bawahan Galian Crow jatuh ke tanah, mata mereka terbuka lebar, dan mereka tidak bisa beristirahat dengan tenang. Kamu. Melihat ini, Galian Crow sangat marah. Nathan Lewis memandang Tiago Levon, singkirkan semua orang, jangan tunggu besok, kami akan membuat kesepakatan hari ini. Nathan Lewis tahu bahwa jika dia dan Galian Crow bertarung, dia tidak akan bisa peduli dengan orang lain sama sekali, bahkan jika setelah pertempuran dua orang, saya khawatir itu akan merugikan banyak orang. Tiago Levon juga tahu bahwa mereka tidak akan dapat membantu Nathan Lewis sama sekali dengan tetap tinggal. Memikirkan pertempuran tingkat ini, mereka, yang disebut Master, mungkin tidak dapat campur tangan sama sekali. Galian Crow memandang Nathan Lewis, yang akan bertarung sampai mati, dan tiba-tiba menarik amarahnya, dan menatap Nathan Lewis dengan dingin, besok aku akan merusak reputasimu dan mati di depan banyak rekan seni bela diri di bawah kakiku. Setelah Galian Crow selesai berbicara, dia berbalik dan pergi, hanya untuk menghilang tanpa jejak. Galian Crow tidak mengikuti Nathan Lewis. Dia berencana membiarkan semua orang melihat situasi tragis Nathan Lewis besok, untuk membalas dendam atas pembunuhan putranya. Galian Crow pergi, tetapi kekuatan yang ditunjukkan Galian Crow tadi membuat semua orang khawatir tentang kompetisi Nathan Lewis besok. Dan Ariana Smith memandangi kedua mayat di tanah, organ dalamnya bergolak, dan dia berusaha sekuat tenaga untuk tidak memuntahkannya. Dia hanyalah orang biasa, jadi adegan berdarah seperti ini jarang terjadi. Melihat Ariana Smith seperti itu, Nathan Lewis buru-buru berdiri di depan Ariana Smith, memeluk Ariana Smith di tangannya, jangan lihat itu, cepat pulang. Nathan Lewis mengedipkan mata pada Tiago Levon, dan Tiago Levon segera memerintahkan seseorang untuk membawa jenazahnya, adegan itu juga dibersihkan begitu saja. Ariana Smith menggelengkan kepalanya dalam pelukan Nathan Lewis, tidak, saya tidak takut. Saya ingin menjadi pejuang di masa depan, jadi saya juga ingin membunuh orang. Jika saya takut sekarang, bagaimana saya bisa membantu Anda? Mendengarkan kata-kata Ariana Smith, Nathan Lewis sangat tersentuh, tapi sekarang bukan waktunya bagi Ariana Smith untuk berlatih, dan selain itu, dia tidak memiliki kemampuan itu, jadi dia harus menunggu sampai dia melihat Nebula Troy. Ulanglah, aku tidak bisa berkultivasi dengan tenang saat kamu di sini, apakah kamu ingin melihatku dikalahkan besok, kata Nathan Lewis dengan senyum tipis. Ariana Smith buru-buru melepaskan diri dari pelukan Nathan Lewis, menutupi mulut Nathan Lewis dengan tangan batu gioknya dan berkata, jangan bicara omong kosong, bagaimana kamu bisa kalah, aku tidak akan membiarkanmu kalah. Ariana, kami tidak ingin berada di sini karena mengganggu Nathan Lewis, biarkan dia berlatih sebentar, peluang menang akan lebih tinggi, aku akan mengajarimu keberuntungan ketika kamu kembali, kata Laida Serio kepada Ariana Smith. Ariana Smith mengangguk, menatap Nathan Lewis dengan cemas, dan pergi. Setelah semua orang bubar, melihat keaula yang berantakan, Nathan Lewis masuk ke kamar tidur dengan berat hati. Nathan Lewis, yang telah mencapai periode bigu, dapat pergi tanpa makan atau minum selama sebulan tanpa masalah, jadi dia duduk bersila di tempat tidur, dan awalnya ingin berlatih, tetapi sayangnya aura tipis tidak membangkitkan minatnya sama sekali.
Pada akhirnya, Nathan Louis berbaring di tempat tidur, perlahan mengeluarkan cermin perunggu, dan terus memikirkan identitasnya. Ada banyak hal yang tidak dia mengerti, tapi sayang sekali Nebula Troy tidak memberitahunya. Sekarang Nathan Louis hanya bisa berharap dengan penuh semangat bahwa hari tanggal 15 Juli akan tiba. Hanya pada tanggal 15 Juli Nathan Louis dapat mengetahui pengalaman hidupnya. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Tetapi ketika Nathan Louis hendak tertidur dalam keadaan linglung, dia tiba-tiba merasakan dua sosok di depannya, yang membuat Nathan Louis berkeringat dingin. Bahkan jika ada adalah gerakan kecil dalam radius 100 meter, jangan coba-coba menyembunyikan darinya, tetapi pada saat ini ketika mereka berdua datang di depan mereka, Nathan Louis tidak menyadarinya sampai sekarang, mengapa tidak membuat Nathan Louis panik. Jika kedua orang ini datang untuk membunuhnya, bukankah Nathan Louis akan berada dalam bahaya saat ini? Dengan tersentak, Nathan Louis melompat dari tempat tidur, tetapi ketika dia melihat lebih dekat, Nathan Louis akhirnya melepaskan hatinya. Ternyata dua orang yang masuk ke kamarnya adalah Nebula Troy dan Meyer. Otot kecil di seluruh tubuh, terlihat sangat kuat. Meyer memandangi tubuh Nathan Louis dengan pakaian dalam, dan sedikit tersenyum di sudut mulutnya. Nathan Louis tersipu, dan buru-buru mengenakan pakaiannya. Dia memandang Nebula Troy dan Meyer dengan aneh, bertanya-tanya apa yang dilakukan kedua orang ini ketika mereka tiba-tiba datang ke rumahnya. Itu benar, aku tidak menyangka setelah beberapa hari, kekuatanmu meningkat lagi. Sepertinya kamu telah menemukan peluang. Melihat Nathan Louis, Nebula Troy mengangguk puas. Paman Nebulo, apa yang kamu lakukan di Gruyères? Nathan Louis bertanya dengan curiga. Apalagi yang bisa kami lakukan? Bukankah itu karena Paman Nebulo mengkhawatirkan keselamatanmu dan tidak bisa percaya? Aku tidak menyangka anakmu akan mengalami petualangan dan meningkatkan kekuatannya sekaligus. Meyer berkata dengan iri di matanya. Nathan Louis melihat bahwa Nebula Troy datang dari ibu kota secara khusus karena dia mengkhawatirkan keselamatannya, dan segera berkata dengan rasa terima kasih, Paman Nebulo karena khawatir. Saya memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Galian Crow itu. Melihat kepercayaan diri di wajah Nathan Louis, Nebula Troy sedikit senang, tetapi dia masih berkata dengan wajah serius, meskipun kamu telah mencapai tingkat ketiga alam bigu, kamu tidak dapat meremehkan kekuatan ranah tertinggi Master Beladiri. Galian Crow tidak mengandalkan kesempatan. Mengandalkan kekuatan sendiri, mundur paksa ke ranah-ranah tertinggi Master Beladiri memiliki kemampuan nyata, jadi jangan meremehkan musuh. Terima kasih atas ajarannya, Paman Nebulo, aku akan. Ingat, Nathan Louis mengangguk. Baiklah, bagus. Jangan lupa pasang cermin perunggu untuk melindungi besok. Selain itu, aku akan melihatmu bertanding besok, jadi jangan merasa tertekan. Ranah tertinggi Master Beladiri adalah musuh yang kuat untukmu, tapi untuk saya dapat menghancurkannya dengan satu jari, tetapi saya tidak dapat membantu Anda memblokir semua musuh, Anda harus membawa semuanya, apakah Anda mengerti? Nebula Troy memberitahu Nathan Louis seperti seorang penatua. Ini membuat Nathan Louis percaya diri. Kata-kata Nebula Troy jelas, yaitu, jangan takut, ketika benar-benar waktu untuk hidup dan mati, ketika Nathan Louis kalah dari Galian Crow, Nebula Troy tidak akan berdiri diam di bawah, dan akan menjamin keamanan Nathan Louis. Dengan cara ini, tidak ada ancaman bagi nyawanya, Nathan Louis bisa merasa lebih nyaman dan melepaskan tangan dan kakinya. Yah, aku mengerti. Nathan Louis mengangguk lagi. Setelah berbicara dengan Nathan Louis beberapa kata lagi, Nebula Troy berbalik untuk pergi, tetapi setelah Nebula Troy berbalik, dia dihentikan oleh Nathan Louis. Paman Nebulo, aku ingin menanyakan satu hal padamu. Nathan Louis memanggil Nebula Troy untuk berhenti. Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa setelah tanggal 15 Juli kamu akan tahu apa yang ingin kamu ketahui, dan sekarang kamu bertanya padaku, dan aku tidak bisa menjawabmu. Nebula Troy berpikir bahwa Nathan Louis bertanya tentang pengalaman hidupnya. Paman Nebulo salah paham, saya tidak menanyakan ini, saya ingin bertanya apakah Anda dapat menerima pacar saya sebagai murid. Dia hanya orang biasa, tapi saya harap dia juga dapat memulai perjalanan kultivasi, sehingga kita bisa bersama untuk waktu yang lama bersama. Nathan Louis ingin Ariana Smith juga berlatih. Ketika ranah Ariana Smith naik semakin tinggi, usia hidupnya akan semakin lama. Jika tidak, Nathan Louis hanya bisa menyaksikan Ariana Smith mati dalam beberapa dekade. Sendirian menunggu untuk mati. Apakah menurutmu hanya satu orang yang bisa melangkah ke jalur kultivasi? Aku telah bertemu pacarmu, yang bahkan bukan seorang pejuang, dan masih ingin kultivasi.
Pemikiranmu terlalu indah. Meyer melihat Nathan Lewis sebenarnya ingin membiarkan pacarnya juga memupuk keabadian, dan langsung mencibir. Terima kasih sudah mampir di Novela Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novela Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.